kali ini bakal ngebahas beberapa keluhan yang memang bisa kita ulas dari sisi fisioterapinya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang yang ada di judul nih, yang buat kalian kepo, Desi punya pertanyaan cepat nih buat kalian. Pertanyaan yang pertama, kalian pernah nggak setelah jalan jauh, terus tiba-tiba besoknya nih kaki kalian tuh rasanya tuh pegel, sakit, terus dipencet dikit aja sakit. Nah, terus yang kedua, kalian punya anak, buat kalian yang punya anak, atau buat kalian yang punya ponakan, atau yang punya sepupu, terus kalian suka gendongin. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih kalian suatu ketika yang biasanya kalian ngegendongnya cuma 10 menit, 5 menit, dan suatu ketika anak kalian yang memang lagi rewel, terus yang mengharuskan kalian buat ngegendong lebih dari biasanya, misalnya sampai 45 menit, sampai 1 jam kah kalian harus ngegendong. Nah, terus besoknya kalian ngerasain tangan kalian pegel, sakit, dipegang kayak begini sakit. Nah, oke, ada lagi. Pernah nggak buat kalian yang emang misalnya contohnya suka ngedance gitu, yang lama udah vakum nggak ngedance, terus tiba-tiba kalian lagi kangen-kangennya buat ngedance, dan kalian ngedance terus tiba-tiba langsung kayak yang langsung power kayak gitu, langsung ngeluarin semua energinya kalian buat ngedance, terus tiba-tiba besoknya leher kalian sakit lah, punggung kalian sakit lah, tangan lah, apa semuanya yang kalian gerakin tuh sakit. Pernah nggak? Desi yakin semuanya dari kalian pasti pernah ngerasain itu, entah dari bukan dari contoh-contoh yang pertanyaan-pertanyaannya Desi kasih tadi, pasti ada dari beberapa hal kalian pernah ngerasain itu. Nah, sekarang Desi bakal ngasih tahu sebenarnya itu kenapa sih. Kalau dilihat dari teorinya, keluhan yang muncul akibat aktivitas yang udah kalian lakuin sebelumnya, aktivitas berlebih yang kalian lakuin, itu biasa disebut dengan DOMS. Tapi bukan DOMS yang ini ya, itu nggak boleh. Kepanjangan dari DOMS itu adalah Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi, DOMS ini merupakan nyeri yang emang biasanya dirasakan oleh orang-orang sehari, 2 hari, 3 hari setelah melakukan aktivitas. Pernyataannya Desi tadi, itu Desi kutip dari penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo DKK tahun 2020, jadi baru banget dilakukan penelitian. Jadi dia melakukan penelitian tentang DOMS ini, bahwa nyerinya muncul akibat aktivitas berlebih itu sekitar 24 hingga 72 jam setelah melakukan aktivitas. Nah, munculnya nyeri ini dikatakan juga bakal mempengaruhi kinerja fisiknya kita. Ya pasti sih bakal mempengaruhi kinerja fisik, soalnya kan kita lagi ngerasain nyeri tuh. Jadi ketika kita melibatkan otot untuk melakukan aktivitas, pasti banget kekuatan otot bakal menurun karena kita lagi ngerasain nyeri. Jadi kita nggak bisa melibatkan otot untuk menerima beban sebagaimana mestinya seperti biasanya. Dan ada juga penelitian dari Kyung Sung Han pada tahun 2020 juga, dikatakan bahwa ketika kita merasakan nyeri atau DOMS ini, ketika kita merasakan DOMS, tubuh kita atau jaringan-jaringan yang memang terjadi kerusakan itu akan mengalami perbaikan selama 7 hari. Jadi tenang aja buat kalian yang ngerasain nyeri ini, kalian bakal sembuh dengan sendirinya, dan dalam jangka waktu 7 hari itu sudah akan terjadi perbaikan dalam jaringan kalian. Kalau kita ngomongin jaringan rusak, kalian kepo nggak sih? Kalian pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih setelah kita ngelakuin aktivitas yang terlalu lama, terlalu berat, terus tiba-tiba besoknya langsung nyeri di tubuh kita? Oke, mari kita ulas. Ternyata dari penelitiannya Heru pada tahun 2019 kemarin, tahun lalu, itu dikatakan bahwa terjadinya DOMS ini diakibatkan karena yang pertama itu bisa karena penumpukan asam laktat. Sebenarnya asam laktat itu apa sih? Oke, asam laktat itu adalah zat sisa metabolisme yang seharusnya bisa diubah menjadi energi untuk kita beraktivitas lagi. Tapi karena minimnya oksigen yang memang
teraliri ke daerah otot yang memang sedang diberikan beban untuk melakukan aktivitas. Jadi asam laktat itu dia tidak bisa berubah menjadi energi. Jadi dia akan menumpuk dan menimbulkan sensasi nyeri pada bagian otot yang memang kalian berikan beban. Nah, yang kedua bisa diakibatkan karena kerusakan otot atau terjadinya micro tears. Wow, ternyata otot bisa robek ya. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa otot-otot kita ini bisa mengalami kerobekan-kerobekan kecil di daerah otot yang memang kita latih. Nah, tapi tenang aja, kan udah ada tuh penelitian yang tadi kalau tubuh kita bakal mengalami perbaikan. Buat kita yang memang mengalami DOMS akan mengalami perbaikan selama 7 hari. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kerobekan-kerobekan kecil itu akan membuat otot itu menjadi lebih beradaptasi terhadap beban baru yang memang kalian kasih. Nah, dengan adanya kerobekan-kerobekan kecil yang terjadi di daerah otot kalian, micro tears yang terjadi itu pastinya bakal membuat otot kalian jadi meradang. Nah, di situ juga bisa memungkinkan munculnya nyeri berasal dari sana. Tapi masih banyak banget teori-teori yang belum mengulas habis dan mengulas secara detail atau sampai clear banget tentang DOMS ini. Jadi masih banyak banget teori-teori yang membahas tentang apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kita berikan beban berlebih dan akhirnya menghasilkan sensasi nyeri. Dan untuk bahasan kita yang terakhir, pastinya kalian udah bisa nyimpulin tanda gejala yang muncul. Betul banget, pasti kalian bakal jawab. Yang pertama, nyeri. Terus yang kedua, adanya rasa sakit yang kalian rasakan di bagian otot, di bagian daerah yang memang kalian latih, yang memang kalian berikan beban berlebih. Terus yang ketiga adalah rasa ketidaknyamanan pada daerah bagian tubuh kalian. Kemudian yang terakhir, yang belum Desi bahas juga, ini mempengaruhi rentang gerak kalian. Jadi misalkan kalian melatih bagian lengan atas, atau kalian lagi latihan angkat beban, terus bagian bahu kalian atau bagian otot kalian yang di sini itu ngerasa sakit, jadi otomatis rentang gerakan kalian di bagian persendian bahu ini pasti nggak akan seleluasa atau seluas biasanya. Jadi itu yang bisa dikatakan dengan akan mempengaruhi rentang gerak kalian. Oke, jadi sekian ulasan kita hari ini tentang DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi buat kalian, semisal kalian ngedapetin informasi yang lebih detail tentang DOMS, kalian bisa dengan bebas ngebagiin link referensi yang kalian dapetin di kolom komentar, atau kalau misalkan kalian mau ketik manual informasi yang kalian dapetin dari referensi terpercaya yang kalian dapetin, boleh banget kalian ketik langsung di kolom komentar. Jadi bisa lah kita saling belajar bareng dan saling menambah wawasan tentang DOMS ini lebih detail lagi. So thanks for watching and wait for next